Sebentar kita tahan dulu, nanti kita lanjutkan kembali. Saya mau ke Dennis dulu. Dennis, gimana nih tanggapan dari para netizen mengenai tuntutan gaji 8 juta dari para supir Metro Mini? Oke, jadi begini teman-teman semua di sini. 8 juta rupanya angka yang cukup fenomenal ya, sampai bikin rame di dunia sosial media internet gitu loh. Sebenarnya kita pengen tahu juga gini, gimana perbandingannya dengan pekerjaan-pekerjaan lain. Mari kita lihat sama-sama ya. Yuk. Apakah ada yang honor 8 juta juga? Oke. Nah, akuntan rata-rata itu 2,75 juta sampai 6 juta. Banking itu 3,2 sampai 8 juta gitu. Programmer yang gede 4 juta sampai 10 juta. Next kita ada siapa? Yang pasti sih 8 juta itu lebih tinggi dari analisis kredit. Wow, Pak, itu butuh sekolah yang sangat tinggi ya. Lebih besar dari akuntan dan analis kredit ya. Next kita ada software engineer. Nah ini gede nih gapnya 5 juta sampai 19,5 juta, hampir 20 juta ya. Konsultan 6 juta sampai 14 juta. Dan ini nih reporter TV dan media cetak 2,5 juta sampai 6 juta nih. Berarti kamu 6 juta ya? Kamu 6 juta ya? Ya itu. Saya yang 2,5-nya loh. Itu. Ini para supir Metro Mini menuntut gaji 8 juta apabila Ahok ingin mengintegrasikan Metro Mini dengan Transjakarta. Tanggapan itu dari Pak Sitorus. Terima kasih, Mbak. Terima kasih, Bang. Sama-sama, Bang. Tentunya kita ketawa ini, Pak. Belum lagi kejadian udah minta gaji. Itu kan lucu juga sih sebenarnya, ya. Tetapi itu pun ya sah-sah aja dia minta seperti itu. Baru minta soalnya. Baru minta soalnya. Tetapi kan ada persyaratan untuk itu, ya kan? Tentunya nanti kalau sudah jadi gabung Metro Mini dengan Transjakarta, tentunya kan ada persyaratan-persyaratan yang di situ, ya kan? Tapi mungkin sengaja diajukan yang tidak masuk akal gitu. Satu, siapa tahu nanti dikabulkan. Kedua, memang mungkin sebenarnya nggak pengen gabung, Pak. Ya, kalau jadi dinaik-naikin aja gitu pas sengaja. Sesungguhnya kalau dia sengaja untuk tidak mau gabung dengan itu, dia rugi sendiri. Rugi ya menurut Bapak ya? Ya pasti rugi sendiri. Tapi boleh nanya, ruginya kenapa Bang? Dia akan ditinggal oleh pemakai jasa angkutan. Itu udah jelas. Kita udah lihat kan itu. Armadanya seperti itu. Nanti dia akan ditinggal. Sementara sekarang revitalisasi angkutan umum udah mulai bagus kan. Kita langsung dia pasti ditinggal. Ya. Nah, supir juga gitu. Dia digaji, dia udah nggak pusing lagi mikir saya harus dapat setoran nih, makanya tadi siksak di jalan. Ya kan? Ngejar setoran itu ngejar setoran. Jadi kalau revitalisasi ini dibangun betul ya, itu bukan cuma pengusaha atau supir yang aman, pengguna juga aman, tenang. Iya, betul sih. Terjamin juga ada kepastian perjalanannya ada gitu. Ya, nah sudah jadi sejauh juga mana lebih sih, produktif gitu loh. Bang Tigor, upaya yang dilakukan oleh antara pengusaha dengan Dishub begitu untuk mengintegrasikan dan revitalisasi dari Metro Mini ini? Sebetulnya kan gagasannya sudah lama ya revitalisasi. Jadi semua itu tahun 2010. Tahun paling nggak 2010 sampai 2012 kami sudah bikin kajian-kajiannya ya bersama teman-teman Dishub juga, teman-teman LSM juga gitu ya. Nah cuma kan ini kan gantung gitu. Nah kenapa memang sebetulnya kalau dibilang brutal bukan cuma Metro Mini ya. Semua angkutan umum non Transjakarta saya bilang brutal. Motor juga brutal. Nah, apalagi gitu kan. Ada yang bonceng bertiga malah. Itu. Karena ada sistemnya kan masih sistem setoran. Selama sistem setoran ini masih ada, ya kita jangan berharap bahwa angkutan umum itu akan apa ya, akan aman nyaman gitu loh. Ya, itu sulit ya. Nah, jadi revitalisasi ini memang harus segera, nggak bisa ditawar. Kalau memang mau memperbaiki layanan, mau melindungi pengguna angkutan umum, mau membangun supaya Jakarta itu manusiawi bertransportasinya, ya sistem setoran ini harus ditiadakan, revitalisasi harus jadi solusinya. Tapi Bang, Stop bikin gaduh. Fokus di infrastruktur. Persoalan pencairan anggaran tertumpuk pada akhir tahun terpecahkan sudah. Presiden Joko Widodo memutus lingkaran setan masalah yang telah berlangsung beberapa periode pemerintahan tersebut. Penandatanganan 644 paket proyek infrastruktur senilai 8,81 triliun rupiah di kantor Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR Rabu 6 Januari lalu merupakan fakta paling benderang bagaimana persoalan klasik itu dipecahkan dengan inovasi. Dalam kesempatan itu, penandatanganan dilakukan di 5 lokasi berbeda, yakni Medan,
Banjarmasin, Surabaya, Manado, dan Jayapura. Presiden menyaksikan semua proses kontrak yang dilakukan secara serentak melalui video conference. Penandatanganan kontrak infrastruktur itu menepis anggapan bahwa kontrak belanja modal pemerintah baru bisa dieksekusi pertengahan tahun. Maka, pencairan dan pelaksanaan proyeknya pun baru berjalan di penghujung tahun. Persepsi itu ternyata keliru besar. Sejak hari-hari pertama Januari, pemerintahan Jokowi JK dapat langsung mengeksekusi kontrak belanja modal tersebut. Kita mengapresiasi terobosan Presiden Jokowi. Dengan kontrak awal tahun, pemerintah mendorong percepatan implementasi proyek jauh lebih awal. Artinya, roda perekonomian tidak perlu menunggu pertengahan hingga akhir tahun untuk bergerak. Jika ini dapat dilakukan secara konsisten, optimisme perbaikan iklim ekonomi akan berlangsung cepat, bukan tanpa dasar. Pertumbuhan ekonomi pun niscaya ikut terdorong. Karena itu, kita mendukung sepenuhnya perintah Presiden Jokowi agar seluruh kementerian dan lembaga negara mengikuti langkah mempercepat belanja modal segera. Namun, kita juga sepakat dengan imbauan agar pemerintah tetap cermat, tidak jor-joran dalam memadatkan belanja modal di awal tahun. Seluruh perencanaan, pembiayaan, pelaksanaan, dan pengendalian proyek harus rinci dan akurat sejak awal. Jangan sampai karena mengejar target, buru-buru mempercepat belanja modal, lantas mengabaikan kelaikan, dan proyek pun mangkrak. Seluruh perencanaan, pelaksanaan, dan pengevaluasian proyek harus tetap mengedepankan disiplin good corporate governance. Bila tidak, niscaya percepatan belanja itu hanya akan menjadi bumerang. Terlihat sebagai anugerah di awal, tetapi menjadi bencana pada akhirnya karena ia meninggalkan masalah. Ini pekerjaan besar yang membutuhkan fokus, konsentrasi, dan energi. Karena itu, kita ingin soliditas kabinet ditingkatkan. Seluruh jajaran kabinet kerja harus memfokuskan konsentrasi dan energi pada percepatan dan eksekusi belanja modal. Kabinet tidak boleh direcoki urusan-urusan tidak penting. Jangan habiskan energi dengan membuat kegaduhan di tubuh sendiri. Kegaduhan terakhir terjadi ketika Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengumbar hasil evaluasi ke publik. Alih-alih memacu, ia justru memacetkan kinerja anggota kabinet, terutama yang mendapat nilai rendah. Kabinet harus fokus. Abaikan hiruk-pikuk pengganggu konsentrasi, termasuk isu reshuffle yang mengemuka. Yang ditunggu publik ialah implementasi atas prinsip yang kerap dikemukakan Presiden, yakni kerja, kerja, dan kerja.